Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 174 Kepala Kuning Besar. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, wajah Bi Qielo langsung dipenuhi dengan ekspresi gembira. Dia melompat maju dengan tubuhnya yang kuat, dan dengan menggunakan kepala anjingnya yang seperti logam, dia menabrak tangan besar yang terbuat dari energi Yuan milik Wang Yu. Wah! Energi mendidih, tangan besar energi Yuan tidak mampu menahan kepala Bi Qielo, ia hancur seperti gelembung besar. Apa? Seru Wang Yu. Saat Bi Qielo menyerang, hanya dia yang bisa merasakan betapa kuatnya lawannya. Energi yang dilepaskan Bi Qielo jauh lebih kuat daripada milik Wang Yu. Kali ini dia telah meremehkan musuh. Wang Yu tahu bahwa ia telah meremehkan lawannya, oleh karena itu, ia tidak berani mengabaikannya lagi. Ia segera menghunus pedang panjang yang bersinar terang dan menebas puluhan sinar dengan pedangnya yang membentuk jaring raksasa. Dengan pedang di tengahnya, ia menyerang Bi Qielo dengan kuat. Kakak, kepala kakekmu sekeras logam, pedangmu yang patah tidak akan bisa melukainya. Kau terlalu lemah. Bi Qielo tertawa terbahak-bahak. Di tengah tatapan ketakutan semua orang, dia menghantam pedang itu dengan kepalanya. Tindakannya bahkan membuat Jiang Chen merasa terkejut. Pedang yang dibawa oleh Wang Yu bukanlah senjata biasa, melainkan senjata tempur tingkat menengah yang sangat tajam. Meskipun kepala Bi Qielo sangat keras, Jiang Chen tidak menganggapnya cukup keras untuk menghadapi senjata tempur tingkat menengah. Haha, kau hanya mencari kematian. Bahkan Wang Yu kini tertawa terbahak-bahak. Dalam benaknya, sekuat apapun Bi Qielo, tidak mungkin ia bisa menggunakan kepalanya untuk melawan senjata tempur tingkat menengah. Namun sayang, Bi Qielo telah mengecewakannya. Tepat sebelum kepalanya akan bertabrakan dengan pedang, sebuah simbol mistis tiba-tiba muncul di antara kedua matanya. Dengan bantuan simbol ini, kepala Bi Qielo langsung diselimuti oleh cahaya keemasan. Dentang. Kejadian itu mengejutkan semua orang. Saat senjata tempur tingkat menengah milik Wang Yu bertabrakan dengan kepala Bi Qielo, pedang itu langsung patah. Apa? Wang Yu dan semua pengikut Sekte Suaka Hijau yang datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan berteriak tak percaya pada saat yang sama. Namun, kecepatan Bi Qielo terlalu tinggi, dan dia tidak memberi Wang Yu waktu untuk bereaksi. Dengan kepalanya yang bersinar keemasan, dia menabrak dada Wang Yu di detik berikutnya. Wah! Wang Yu berubah seperti layang-layang yang talinya putus. Ia terlempar ke arah lurus, dan mematahkan beberapa pohon besar sebelum akhirnya terlempar ke tanah. Setelah bertabrakan dengan kepala Bi Qielo, hasil ini sudah diduga. Kepalanya bahkan bisa menghancurkan senjata tempur tingkat menengah, apalagi manusia. Wang Yu terbatuk darah ketika terlempar ke tanah, bahkan ada serpihan organ dalamnya yang bercampur dengan darah. Dadanya benar-benar cekung. Celepuk. Wang Yu jatuh terduduk di tanah, dia sudah mati. Dibunuh oleh kepala anjing sungguh menyebalkan, dia tidak bisa mati dengan tenang sama sekali. Wah! Semua orang terkejut, semua mata murid terbelalak, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Wang Yu adalah murid lingkaran dalam inti surgawi akhir, dan dengan basis kultivasi inti surgawi akhir, dia memiliki posisi yang cukup menonjol di lingkaran dalam, dan dia hampir tidak menemukan lawan. Tapi tetap saja, dia hari ini dibunuh oleh kepala anjing. Ini terlalu brutal. Ah! Murid perempuan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Dia pikir Wang Yu dapat mengalahkan musuh, dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ayo pergi. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, dia membawa Bi Qielo bersamanya dan berjalan lebih dalam ke gunung berkabut, tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan orang-orang. Mereka tidak membunuhku. Aku masih hidup. Murid perempuan itu bergumam pada dirinya sendiri. Ia baru saja kehilangan kesadaran karena ketakutan. Musuh telah membunuh 3 orang dalam waktu yang singkat, dan ia pikir ia akan terbunuh juga, tetapi ia tidak pernah menyangka nyawanya akan terselamatkan. Ia merasa beruntung karena mampu bertahan hidup dari ini. Semua murid lingkaran luar saling berpandangan dengan ekspresi mengerikan. Siapa pemuda itu? Bagaimana dia berani membunuh murid Sekte Suaka Hijau di gunung berkabut? Anjing itu terlalu menakutkan, bahkan murid senior Wang Yu tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Bagaimana kita bisa melanjutkan pelatihan kita dengan Raja Iblis yang begitu kuat di sini? Kita harus memberitahu tetua sekte tentang hal ini dan membunuh orang itu. Jangan panik, pelatihan murid-murid lingkaran dalam akan segera dimulai. Kejadian ini pasti akan membuat para tetua sekte inti ilahi lingkaran dalam kita khawatir, mereka akan menutup gunung sepenuhnya dan membunuh pria dan anjing ini. Semua murid sedang mendiskusikan masalah itu. Sekte Green Sanctuary telah menduduki gunung berkabut dalam waktu yang lama, dan tidak pernah dalam sejarah terjadi hal seperti ini.
Di Gunung Berkabut, kecuali mereka memprovokasi Phyreton Savage, tidak ada yang berani menyerang murid Sekte Green Sanctuary manapun. Tidak lama setelah itu, dua sosok lain datang dari jauh dan mendarat di Gunung Berkabut. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Lelaki muda itu adalah murid lingkaran dalam yang kembali ke Sekte Suaka Hijau untuk memberitahu para tetua sekte tentang apa yang terjadi. Namanya adalah Suyun, dan mirip dengan Wang Yu, dia adalah seorang prajurit inti surgawi akhir. Tetua sekte yang mengikutinya ke sini adalah tetua sekte lingkaran dalam, seorang prajurit kuat di alam inti ilahi awal. Kedua lelaki itu segera melihat mayat-mayat di tanah, dan Wang Yu yang telah meninggal dengan kematian yang mengerikan tidak jauh dari sana. Apa? Bahkan Wang Yu pun terbunuh. Dasar gila, aku akan membunuhnya dengan 1000 luka. Orang tua itu langsung menjadi marah. Sepertinya anjing itu sangat kuat, bahkan Wang Yu bukanlah tandingannya. Untungnya aku kembali dan mengundang seorang tetua sekte inti ilahi dan tidak bertindak gegabah seperti Wang Yu. Jika tidak, maka aku akan mati seperti dia sekarang. Suyun merasa beruntung dalam pikirannya. Bagaimana Wang Yu meninggal? Suyun menoleh ke arah murid-murid lingkaran luar inti Fana dan bertanya. Murid senior Su, Wang Yu terbunuh oleh seekor anjing. Kepala anjing itu sangat kuat, dan anjing itu mematahkan senjata tempur tingkat menengah milik murid senior Wang. Dia terbunuh ketika anjing itu menabrakkan kepalanya ke tubuhnya. Adapun pemuda itu, dia tidak menyerang sama sekali, tetapi dilihat dari usianya, saya rasa dia tidak sekuat itu, dia hanya dilindungi oleh anjing itu. Seorang murid dari lingkaran luar menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka mengingat betapa brutalnya anjing itu, semua murid merasa merinding. Apa? Kepala anjing itu sekuat itu? Suyun terkejut. Kemana pemuda dan anjing itu pergi? Tanya tetua sekte inti ilahi. Mereka masuk lebih dalam ke Misty Mountain belum lama ini. Seorang murid menunjuk ke arah di mana Jiang Chen dan Big Yellow pergi. Dasar orang gila, beraninya mereka menantang sekte Suaka Hijau. Mereka tidak tahu apa arti kematian. Aku akan menyerang diriku sendiri dan membunuh mereka. Orang tua itu mendengus dingin. Dalam sekejap mata, dia mulai terbang menuju area yang lebih dalam di Gunung Berkabut. Suyun bergerak pada saat yang sama dan mengikuti di belakang orang tua itu. Dengan bantuan seorang tetua sekte inti ilahi, anjing itu akan binasa kali ini. Suyun dapat membantu membunuh pemuda berpakaian putih itu. Pemuda itu hanya memiliki dasar kultivasi biasa, dan dia belum pernah menyerang sebelumnya. Dia juga tampak cukup muda. Itulah satu-satunya gambaran yang dimiliki Suyun untuk Jiang Chen. Oleh karena itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada anjing itu, dan tidak terlalu peduli dengan Jiang Chen. Namun, yang tidak diketahui Suyun adalah, informasi yang menyesatkan seperti ini akan membuat dirinya terbunuh. Wah! Di dalam sektor kedua Gunung Berkabut, suara benturan keras mengguncang tempat itu. Jiang Chen baru saja membunuh Raja Iblis Inti Surgawi Akhir dan mengambil jiwa iblisnya. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, jiwa iblis diserap olehnya dalam sekejap. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jiwa iblis dari binatang iblis inti surgawi awal atau pertengahan tidak berguna. Namun, jiwa iblis dari penguasa iblis inti surgawi akhir masih bisa membiarkannya membentuk 3 tanda naga baru. Saat ini, ada 303 tanda naga di Laut Qi Jiang Chen, tetapi dia masih jauh dari mencapai alam inti surgawi akhir. Dia membutuhkan total 400 tanda naga untuk menerobos ke alam inti surgawi akhir. 3 tanda naga, ini hanya sebagian kecil dari apa yang aku butuhkan. Selain itu, semakin aku berkultivasi, semakin banyak energi yang aku butuhkan. Sepertinya agar aku bisa menembus alam inti surgawi akhir, aku perlu membunuh beberapa binatang iblis inti ilahi. Jiang Chen mendesah dalam hatinya. Karena Gunung Berkabut ditempati oleh Phyreton Savage, maka tidak akan ada binatang iblis inti ilahi lainnya yang tinggal di sini. Satu-satunya hal yang baik bagi Jiang Chen di sini adalah Phyreton Savage, tetapi tidak mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Jiang Chen berusaha sekuat tenaga untuk membunuh beberapa binatang iblis di sektor 2 untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tiba-tiba, 2 energi kuat dapat dirasakan dari area luar Misty Mountain, dan dalam sekejap mata, 2 pria menghalangi jalan di depan Jiang Chen dan Big Yellow. Sialan, kapan ini akan berakhir? Big Yellow hampir menyemburkan api dari hidungnya. Setelah memprovokasi sekte besar seperti Green Sanctuary Sect, hampir tidak ada cara bagi mereka untuk tetap rendah hati, masalah terus datang kepada mereka tanpa henti. Seorang prajurit inti ilahi dapat dengan cepat mengejar kita. Jiang Chen mencibir. Dia sebenarnya sudah menduga hal ini. Perseteruan antara dirinya dan sekte Suaka Hijau sudah sampai pada tahap yang sulit untuk diselesaikan. Ini mereka. Suyun menatap Jiang Chen dan Big Yellow dengan pandangan yang kejam. Aku akan menangani anjing itu, pemuda itu milikmu.
Jangan bunuh dia, setelah menangkap mereka berdua, kita akan menyiksa mereka perlahan-lahan. Mereka yang berani menantang martabat Sekte Suaka Hijau dan membunuh murid-murid kita tidak bisa membiarkan mereka mati dengan mudah. Baiklah, hati-hati tetua Sekte, anjing itu sangat kuat. Sedangkan pemuda itu, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Su Yun berkata sambil mencibir. Betapapun kuatnya, itu masih di alam inti surgawi. Lihat bagaimana aku menangkapnya, kita akan makan daging anjing nanti. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ketika si kuning besar mendengarnya mengatakan pesta daging anjing, dia langsung menjadi marah. Dia melolong sangat keras ke arah langit, lalu sedetik kemudian, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk ke arah orang tua itu. Meskipun lawannya adalah seorang prajurit inti ilahi awal, Jiang Chen sama sekali tidak khawatir tentang Big Yellow. Garis keturunan binatang ilahi terlalu kuat, dan meskipun Big Yellow hanya berada di alam inti surgawi akhir, ia akan mampu melawan seorang prajurit inti ilahi awal tanpa terlalu banyak masalah. Kamu mencari kematian. Orang tua itu melepaskan energinya dan meninju dengan keras. Pukulan itu melepaskan sinar emas yang melesat ke arah Big Yellow dengan kecepatan kilat. Big Yellow tidak menunjukkan rasa takut, ia hanya menyerbu ke arah serangan itu dengan kepalanya menghadap ke depan. Wah! Riak energi memercik kemana-mana. Kepala Big Yellow langsung menghancurkan sinar emas itu. Namun, dia juga terhenti oleh serangan itu. Lawannya adalah seorang prajurit inti ilahi, itu tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Pertukaran pertama berakhir seri. Sungguh kepala yang kuat. Ekspresi lelaki tua itu berubah, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Energi besar mengalir di sekujur tubuhnya, dia bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Di sisi lain, Su Yun berjalan ke arah Jiang Chen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia telah memutuskan untuk menyiksa pemuda ini dengan santai, yang hanya memiliki tingkat kultivasi biasa.